Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusniar Fahmi dari Prodi Teknik Industri 2021 dengan NIM 114210003. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang analis material handling pada pekerjaan pembuatan paving block di Suryatama Beton. Pertumbuhan dan perkembangan dunia iptek khususnya di bidang industri berjalan sangat cepat. Melalui alasan inilah perlu dilakukan penelitian secara langsung pada dunia industri dengan target meningkatkan wawasan dan pengetahuan seputar dunia industri. Tak terkecuali juga wawasan mengenai proses material handling. Dengan demikian, terjadi kesinambungan antara ilmu yang dipelajari di bangku kuliah dengan penerapannya di dunia kerja nyata. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa bisa menghadapi tantangan yang terjadi serta bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Material handling. Material handling yakni salah satu jenis transportasi atau pengangkutan yang dilakukan dalam perusahaan industri, yang artinya memindahkan bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi dari tempat awal ke tempat yang sudah ditentukan. Perpindahan material dalam hal ini adalah bagaimana cara terbaik untuk memindahkan material dari suatu tempat proses produksi ke proses produksi lainnya. Metode pengambilan data dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama yakni stratifikasi. Metode ini mengklasifikasikan persoalan menjadi kelompok sejenis yang lebih kecil untuk dijadikan awal dari penelitian ini. Terus yang kedua, material handling. Metode ini melakukan perhitungan material handling berdasarkan data yang didapatkan di Suryatama Beton. Kemudian hasil perhitungan tersebut diambil kesimpulan untuk mendapat jawaban dari rumusan masalah. Hasil dan pembahasannya. Di sini ada dua hasil dan pembahasannya. Yang pertama ada data penelitian. Data yang didapatkan pada hasil penelitian yang dimana dalam bentuk observasi dan wawancara langsung dengan pemilik perusahaan, yakni ada produksi paving block. Selanjutnya material terdiri dari semen, pasir, kerikil, dan air. Terus alat yang digunakan, cetakan, sekrup, gerobak, mesin pres, dan ember. Selanjutnya 2 sak semen menghasilkan 360 buah paving block. Terus selanjutnya 6 semen menghasilkan 1080 buah paving block. Selanjutnya waktu bekerja sebanyak 8 jam. Waktu istirahat sebanyak 2 jam, jumlah pekerja 12 orang, luas lahan perusahaan 50 kali 25 meter. Selanjutnya stok semen per bulan 60 sak. Dan yang terakhir, jarak pemindahan material 10 meter. Terus yang berikutnya, yang kedua, yakni penanganan material. Untuk penanganan material yang diterapkan pada Suryatama Beton ini adalah dengan jumlah aliran rendah dan jarak perpindahan relatif pendek atau hand truck. Cara pembuatan paving block yang digunakan pada Suryatama Beton dapat diklasifikasikan menjadi dua metode, yakni metode konvensional dan metode mekanis. Metode konvensional adalah pembuatan paving block dengan cara konvensional dilakukan dengan menggunakan alat goblokan dengan beban pemadatan yang berpengaruh terhadap tenaga orang yang mengerjakan. Selanjutnya metode mekanis. Metode ini bisa disebut metode press. Metode ini masih jarang digunakan karena kan untuk pembuatan paving block dengan metode mekanis ini membutuhkan alat yang harganya relatif mahal. Terus ada kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dianalisis beserta hasil penelitian, maka penulis ini dapat menarik kesimpulan sebagai berikut ini. Untuk material handling di Suryatama Beton masih belum diterapkan secara baik.
dikarenakan masih banyak kekurangan khususnya pada penanganan bahan dikarenakan luas dari lahan produksinya juga minim. Tetapi berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa material handling bisa diterapkan di Surya Tama Beton dengan menggunakan banyak perhitungan, persiapan, dan pertimbangan, karena dengan diterapkannya material handling di Surya Tama Beton bisa meningkatkan proses produksi paving block, produktivitas, dan perkembangan perusahaan tersebut. Ya, yang terakhir ada saran. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk perusahaan tersebut adalah pemilik perusahaan tersebut harus lebih matang lebih lagi untuk menerapkan material handling serta harus konsisten dalam melakukannya. Atasan tidak boleh kurang komunikasi dengan pekerja serta harus dilakukan pengontrolan terhadap kinerja pekerja agar material handling yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.